Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCA Sumberjo dan seluruh jajarannya, ibu-ibu sekalian, segenap jamaah ketarjian PCA Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik sore hari ini, sebelum nanti kita masuk kitab Siyam, kitab yang berbicara tentang apa? Puasa, sebagaimana yang ada dalam HPT jenengan. Sebelumnya kita coba bahas sebagai pengantar sebelum kita masuk kitab Siyam. Tapi pembahasannya agak berat. Tapi insya Allah paham atau enggak paham tetap diikuti ya. Jangan sampai nanti Ustadz saya enggak paham, lebih baik enggak ikut ya. Oke ya. Pembahasannya agak apa? Berat. Tapi berkaitan dengan event yang sangat penting bagi kita, yaitu berkaitan dengan perbedaan Idul Fitri 1446 Hijriah di internal Muhammadiyah. Kok iso ya Muhammadiyah kok berbeda? Secara umum kalau kita bicara perbedaan Idul Fitri, 1 Ramadan, 10 Dzulhijjah, itu kan Muhammadiyah dengan pemerintah. Dengan pemerintah. Di antaranya juga tetangga jenengan, enggak tahu siapa. Tapi di sini kita bicara tentang perbedaan Idul Fitri 1446 Hijriah di internal Muhammadiyah. Jadi di internal Muhammadiyah itu ada 2 mazhab. Sudah mengikuti Bu? Mazhab 1 Syawal hari apa? Senin apa Bu? Biasanya ibu-ibu ngapal norio ya paling penting. Soalnya hubungannya mbek tuku jajan. Oh belum semua. Yuk siap-siap Bu, siap-siap. Oh. Jadi di Muhammadiyah itu ada 2 tanggal dan 2 hari. Yang pertama itu 30 Maret 2025, harinya jatuh pada hari Ahad Legi. Ahad Legi. Yang kedua itu jatuh pada hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025. Tetapi kita mengawali puasa itu tanggal berapa Bu? 1 Maret harinya Sabtu apa? Sabtu Pahing. Wong Jawa kok gak Jawa. Sabtu Pahing Bu, Sabtu Pahing 2025. Kalau kita mengawali puasa Sabtu Pahing tanggal 1 Maret, kemudian lebaran kita tanggal 30 Maret, hari Ahad Legi, berarti kita berapa hari berpuasa? 29.
Tapi kalau kita lebarannya Senin Pahing 31 Maret, berapa hari kita berpuasa? 30. Jenengan suka yang mana? 29. Suka 29 ya. Tapi ternyata 29 yang jenengan suka itu kok bisa mundur ya? Ada apa ini? Baru kali ini Muhammadiyah kok enggak konsisten. Oke ya. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Itu ceritanya bagaimana? Ceritanya tahun 2016-an Muhammadiyah sudah mengupayakan adanya unifikasi kalender, yaitu kesatuan kalender Islam. Gagasan ini dibawa di Muktamar Muhammadiyah di Makassar, kemudian Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 2000, baru saja 2000, sehingga lo jenengan rombongan lo 22 Bu, 2022 gitu, 2022. Kemudian puncaknya itu dibawa ke Munas Tarjih, Musyawarah Nasional Tarjih, tahun 2024, tepatnya tanggal 23 sampai 25 Februari 2024. Di sana disepakati dan diterima KHGT. KH apa? GT. KHGT apa? KHGT apa? Kalender Hijriah 1, 2, 3 yang bisa pulang. Ngaji kok kan mulai. K-nya apa? Kalender Hijriah. G-nya kalender Hijriah global tunggal. Oh, saya sudah kasih bocoran itu loh, yang nggak dilihat. Oh, itu kalender Hijriah global tunggal. Takut salah Bu ya? Ya memang pertanyaan saya itu bikin susah untuk dijawab. KHGT, kalender Hijriah global tunggal, atau At-Taqwim Al-Hijri Al-Alami Al-Ahadi 1446 Hijriah. Pokoknya jenengan kalau pulang tahu kepanjangan KHGT wis tak anggap berhasil gitu. Meskipun yang diomong gak paham ya. Itu ya KHGT. KHGT itu maksudnya apa? Muhammadiyah ingin membuat kalender global. Memang awalnya dari Muhammadiyah, dan Muhammadiyah berharap kalender ini ke depan tidak hanya milik Muhammadiyah tapi milik umat Islam. Kenapa demikian? Karena problem tahunan kita, tiap tahun kan kita berdebat kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 10 Dzulhijjah. 2 tahun yang lalu antara Muhammadiyah dengan pemerintah itu berbeda. Tidak hanya 2 tahun yang lalu, sering Muhammadiyah puasa lebih duluan hari Senin, pemerintah Selasa. Jenengan yang puasa hari Senin ketika ditanya, kenapa kok puasa hari Senin? Karena hari Senin itu 1 Ramadan. Tetangga jenengan yang puasa hari Selasa, kenapa puasa hari Selasa? Jawabnya juga 1 Ramadan. Tanggalnya kita sudah sepakat
umat Islam di dunia itu, Bu, semuanya sepakat kalau memulai puasa 1 Ramadan, kalau Idul Fitri 1 Syawal, kalau Idul Adha 10 Dzulhijjah, nggak ada perbedaan. Tapi harinya terkadang berbeda. Tapi kalau kita lihat kalender Masehi atau Miladiyah yang saat ini dipakai dalam penanggalan kehidupan kita sehari-hari, Indonesia itu tiap tahunnya merayakan HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, tepatnya tanggal 17 Agustus. Ada seremoninya, yang paling penting adalah upacara bendera. Pernah dalam sejarah dicatat terjadi perbedaan hari. Sebagian bangsa Indonesia upacara hari Senin, sebagian yang lain Selasa. Pernah? Tidak pernah. Umat Kristiani merayakan Natal, Merry Christmas, tanggal 25 Desember. Pernah terjadi perbedaan? Tidak. Tapi ketika kita bicara Ramadan, Syawal atau Idul Fitri, Idul Adha, umat Islam kenapa berbeda? Itu karena belum punya kalender global sebagaimana kalender Masehi atau Miladiyah. Itu ya. 2024 disepakati oleh ulama-ulama Muhammadiyah tentang penggunaan KHGT. Lahir kalender soft copy kayak gini, yaitu kalender Hijriah Global Tunggal At-Taqwim Al-Hijri Al-Alami Al-Ahadi. Dicetak hard copy juga. Kalau jenengan beli kalender SM Suara Muhammadiyah itu ada hard copy-nya. Dijadikan acuan dalam pembuatan kalender di AUM. Bisa sekolah, bisa rumah sakit, RSI, RSA, bisa juga lesismu. Termasuk jenengan tadi mendapatkan hari Idul Fitri, Ahad Legi tanggal 30 Maret itu dari mana? Dari mana, Bu? Dari mana? Dari KHGT. Dari apa? KHGT. Flyer sudah disebar kemana-mana di platform media sosial, di WA, Facebook, dan takmir juga itu sudah mengumumkan ke jamaah. Ya kan? Kalau kita mengawali 1 Ramadan 1 Maret Sabtu Pahing, Idul Fitri 30 Maret Ahad Legi. Ini sudah disosialisasikan kemana-mana. Hasilnya jenengan puasa 29 hari, seneng karena cuma 29. Tetapi tanggal 12 Februari pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan konferensi pers, mengeluarkan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah berkaitan dengan hasil hisab Ramadan, Syawal, Dzulhijjah 1446 Hijriah. Ternyata, ini lupa saya. Ternyata yang beda, Pak. Ini contoh kalendernya ya. Kalender Hijriah Global Tunggal ini yang ada di KHGT. 1 Syawal 1446 Hijriah, Ahad 30 Maret 2025. Kalau kita lihat di maklumat menjadi Senin Pahing 31 Maret 2025. Akhirnya jenengan setelah mendengar maklumat itu agak sedih. Wis gak sido cah. 29 jadi 30. Yang sudah menyebarkan flyer itu malu dikomentari. Flyermu salah dan ralat ya. Yang takmirnya sudah mengumumkan ke
jamaah masa pengumuman diralat. Ini berkaitan dengan apa? Idul Fitri. Dan sehingga tadi memunculkan dua pandangan atau dua madhab, yaitu madhab Ahad Legi 30 Maret dengan Senin Pahing 31 Maret. Nek jenengan mau ikut yang mana? Yuk ikut 31 Maret ya. 31 Maret Senin Pahing, jadinya berapa hari? 30. Bapak dan Ibu, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat di maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab Ramadan Syawal dan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Coba jenengan lihat redaksi bahasanya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan Syawal dan Dzulhijjah 1446 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berarti masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Apa itu, Bu? Apa itu? Hisab. Hisab itu lawannya apa? Lawannya apa? Ru'yah. Kalau disebut hisab, berarti Muhammadiyah tidak menggunakan ru'yah. Kalau ru'yah itu melihat hilal secara kasat mata. Pemerintah mempunyai badan hisab dan ru'yat. Biasanya melakukan sidang itsbat itu. Yaitu apa? Mengumpulkan informasi dari beberapa titik itu yang mana yang bisa melihat apa? Hilal. Itu namanya apa? Ru'yah, melihat hilal secara kasat mata. Kalau hisab itu menghitung posisi bulan di langit secara faktual. Jadi menggunakan ilmu hisab atau ilmu astronomi. Jelas ya? Nah, itu bedanya hisab dengan ru'yah. Berarti kalau Muhammadiyah ya tidak perlu hisab. Cukup apa? Ru'yah. Ru'yahnya kok cukup ru'yah, cukup hisab, malah keliru ya. Hakiki. Kalau hakiki lawannya adalah urfi. Kalau hakiki tadi sesuai dengan posisi bulan yang ada di langit. Kalau urfi, Bu, kalau jenengan lihat kalender Kesultanan Jogja, itu punya kalender tapi urfi. Urfi itu sekarang usia hari itu 30, besok 29, besok 30, besok 29. Itu apa? Urfi, kayak penanggalan yang ada di Kesultanan Yogyakarta. Ada juga aliran yang namanya Abugi. Abugi itu apa? Rebu Wage itu juga punya penanggalan tapi urfi, bukan apa? Hakiki. Tapi kalau hakiki dia tadi menghitung posisi hilal yang ada di langit secara faktual. Sehingga ini penting. Usia hari dalam satu bulan asalnya 29. Asalnya berapa? 29. Nabi bilang inna masyahru tis'un wa ishrun. Sesungguhnya bulan itu usianya 29 hari. Tanggal 29 itu penting, Bu. Makanya ru'yatul hilal juga 29. Setiap tanggal 29 terjadi ijtima atau konjungsi. Konjungsi itu apa? Matahari dan bulan berada di dalam satu garis. Itu kalau bulan Komariah pasti terjadi. Tapi kalau Syamsiah kadang nggak terjadi konjungsi dalam satu bulan. Bisa juga satu bulan terjadi 2 kali. Bisa juga sama sekali tidak terjadi. Tapi kalau
bulan Qamariyah atau Hijriyah pasti terjadi konjungsi di akhir bulan tanggal 29. Jelas ya? Nah, itu. Nah, itu yang disebut apa? Hisab hakiki. Sehingga hisab hakiki itu kalau tanggal 29 hilal belum wujud, hilal belum di atas ufuk, digenapkan menjadi 30. Itu disebut apa, Bu? Menggenapkan usia hari dalam satu bulan tidak menjadi 29 tapi 30. Itu disebut apa? Kalau bisa jawab langsung pulang. Apa? Istiqmal. Istiqmal itu apa? Menyempurnakan. Maksudnya apa? Karena hilal tidak kelihatan, atau kalau hisab posisi bulan masih berada di bawah ufuk, digenapkan menjadi 30. Jelas ya? Itu yang disebut hisab hakiki. Kriterianya wujudul hilal. Wujud itu ya wujud, berarti hilal sudah wujud. Enggak harus bisa dilihat mata. Kalau yang harus dilihat mata itu namanya imkanu ru'yah. Pemerintah itu ru'yahnya imkanu ru'yah. Maksudnya apa? Hisabnya pemerintah itu enggak mungkin independen, Bu. Dia tetap pakai pertolongan ru'yah pemerintah. Hisab minimal kapan melakukan ru'yah tanggal 29 itu pakai perhitungan hisab. Yang kedua, setiap orang yang melihat hilal tidak bisa diterima kecuali kalau ketinggian hilal dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Karena 3 derajat itu dianggap apa? Derajat yang paling memungkinkan untuk hilal itu bisa kelihatan. Jelas atau enggak nih? Jelas ya? Nah, sekarang wujudul hilal itu syaratnya 3. Pokoknya dirungok wae, Bu. Gak paham gak apa-apa. Yang penting cukup tadi tahu KHGT itu, kalender Hijriyah Global Tunggal. Yang pertama, wujudul hilal itu syaratnya sudah terjadi ijtima. Ijtima tadi apa? Konjungsi. Matahari dan bulan berada dalam satu garis. Itu pasti terjadi tiap tanggal 29 pasti. Oke ya. Yang kedua, ijtima'nya atau konjungsinya itu qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Qoblal ghurub, Bu. Kalau ijtima'nya ba'dal ghurub, setelah matahari terbenam, itu nanti tidak terpenuhi syaratnya. Harus nanti diistikmalkan. Yang ketiga, saat matahari tenggelam, piringan bulan bagian atas sudah berada di atas ufuk, sehingga dihitung berapa derajat ketinggiannya. Nih jenengan di tepi laut melihat matahari itu kan kayak mau masuk air. Nah, ketika matahari tenggelam nanti hilal muncul. Nah, kemunculan hilal ini dikatakan hilal sudah wujud di atas ufuk. Berapa derajat? Dihitung oleh ahli astronom. Bisa 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Itu syarat wujudul hilal. Oke, kita coba lihat hasil hisab hakiki wujudul hilal Muhammadiyah 1446 Hijriyah. Ramadan 1446 Hijriyah. Kita baca sama-sama ya. Pada hari Jumat Legi 29 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 28 Februari 2025, ijtima' jelang Ramadan 1446 Hijriah terjadi pada pukul 07.46 menit 49 detik WIB.
Apa yang jenengan simpulkan Bu dari 3 syarat tadi? Syarat wujudul hilal tadi. Apa? Sudah terjadi ijtima. Tanggal berapa? 29 Sya'ban. Pokoknya kalau ngomong ijtima pasti 29. Pukulnya berapa? 07.46 menit 49 detik. Berarti sebelum matahari terbenam atau setelah? Terbenam. Pukul 7. 07 pagi itu pagi. Matahari terbenam jam berapa Bu? Sore. Gimana sih? Berarti kalau 07 sebelum matahari terbenam, terpenuhi syaratnya tadi atau enggak? Syarat wujudul hilal tadi lah. Terpenuhi. Sekarang ketika matahari tenggelam, hilal sudah wujud di atas ufuk. Berapa ketinggiannya? Coba dibaca. Plus 04 derajat 11 menit 08 detik. Hilal di atas ufuk atau di bawah ufuk? Bingung mesti. Plus 4 derajat. Di atas, makanya dikatakan hilal sudah wujud. Kalau di bawah ufuk hilal belum wujud. Plus 4 derajat. Sehingga ditetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu Pahing 1 Maret 2025. Pertanyaan yang penting, Muhammadiyah baik menggunakan hisab hakiki wujudul hilal atau KHGT kesimpulannya sama atau enggak? Sama dengan kalender jenengan? Sama. Kira-kira sekarang kita berpuasa bersamaan dengan pemerintah atau tidak? Kenapa Bu? Pemerintah belum ru'yah Bu. Sudah saya kasih data, dengan coba disimpulkan sama atau enggak? Kenapa sama? Coba yang bisa jawab, ini datanya sudah ada, tinggal nyimpulkan. Sama atau enggak? Kenapa sama? Kenapa sama jawabannya? Pemerintah hanya mensyaratkan 3 derajat. Hasil hisab Muhammadiyah 4 derajat lebih. Oleh sebab itu kemungkinan insya Allah sama. Kan pemerintah hanya mensyaratkan 3 derajat tuh. Hisabnya Muhammadiyah sudah 4 derajat, sehingga insya Allah kita berpuasa bersamaan. Saya kemarin ada acara sholat di masjid umum, nggak ada tanda-tanda ini masjid Muhammadiyah. Khatibnya itu ngumumin kalau saat kita memulai Ramadan 1446 Hijriah hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025. Padahal kan pemerintah belum melakukan sidang itsbat. Kok sudah diumumin? Saya simpulkan, ini masjidnya Muhammadiyah nih. Enggak, artinya pemikiran Muhammadiyah itu bisa diterima gitu. Enggak pakai ru'yah saja kan baca hasil hisab gitu. Oke. Berikutnya Syawal 1446 Hijriah. Ini yang lebih menarik ya. Karena berkaitan dengan Idul Fitri. Jenengan wis kadung seneng akad legi 30 Maret 2025. Berharap hanya puasa 29 hari itu. Kita coba lihat ya. Pada hari Sabtu Kliwon 29 Ramadan. Kenapa 29 Ramadan? Itulah terjadinya ijtima. Bertepatan dengan 29 Maret 2025. Ijtima jelang Syawal terjadi pada pukul 17.59 menit 51 detik WIB.
Berarti jam 6 kurang berapa? Kurang berapa? Kurang 9 detik. Berarti sudah maghrib atau belum? Hah? Sudah maghrib atau belum? Hah? Yang jenengan lihat di jadwal sholat. Kemungkinan sudah. Kemungkinan apa? Sudah. Sehingga ijtima'nya ba'dal ghurub atau qoblal ghurub? Ba'dal ghurub. Terpenuhi? Tidak. Sekarang, tadi kan pada saat matahari terbenam, piringan bulan bagian atas sudah wujud. Artinya hilal sudah berada di atas ufuk. Kita coba lihat hasil hisabnya. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam minus 01 derajat 59 menit 04 detik. Hilal sudah wujud, Bu? Belum. Di atas ufuk atau di bawah ufuk? Di bawah. Kamu udah pinter dengan saya. Di bawah apa? Ufuk. Kalau di bawah ufuk berarti memenuhi kriteria atau belum? Belum. Yang dilakukan apa? Istiqmal. Menyempurnakan usia hari menjadi 30 hari. Sehingga hari Ahad Legi tanggal 30 Maret itu hari yang ke-30 daripada bulan Ramadan. Intinya wis gak sidorio. Gak sidorio. Kenapa? Istiqmal. Sehingga kesimpulannya Senin Pahing 31 Maret 2025 baru kita Lebaran. Berarti enggak jadi puasa 29 hari menjadi 30. Getun tuh enggak? Enggak tenan. Oh mantap. Lah sekarang kita jawab, Bu. Kita jawab. Oh lah ya, kita jawab. Kira-kira bersamaan atau enggak? Lah kok jenengan katakan bersamaan, kenapa? Tanggalan umum begitu. Tapi pemerintah kan pakai ya harus ada sidang isbat dulu. Bersamaan atau enggak? Biasanya podo iki lho datane wis tak kayak kok lah itu apa, Bu? Sehingga nanti sidang isbat pemerintah dilakukan hari apa, Bu? Sabtu Kliwon 29 Ramadan 29 Maret itu nanti pemerintah juga akan melakukan istiqmal. Kenapa? Ketinggian hilal minus 1 derajat. Nanti pemerintah ngatrol gitu. Dari minus 1 derajat kok jadi telu plus 3 derajat. Nanti ahli astronom akan ketawa. Piye to pemerintah? Kan enggak mungkin gitu. Sehingga kemungkinan kita bersamaan dengan pemerintah. Jadi pemerintah juga akan melakukan apa? Istiqmal. Kenapa kok bersamaan dengan pemerintah? Kenapa, Bu? Wes saya nggak mau cilu-cilu lagi, ibu nggak sah tahu. Itu. Oke, kita bahas sekarang ya. Kita bahas. Berarti 1446 Hijriah Muhammadiyah belum pakai KHGT, tapi masih pakai apa tadi? Hisab apa, Bu? Apa mau? Hisab hakiki ya lagi. Apa? Lah kok muda pinter iki sapa sing ngulang?
Nah itu sekarang kita masih pakai hisab hakiki wujudul hilal. Syaratnya tadi harus terpenuhi 3 syarat secara kumulatif. Yang pertama telah terjadi ijtima, yaitu konjungsi. Tanggal berapa ijtima itu? 29. Terus yang kedua, ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Yang ketiga apa? Pada saat matahari terbenam bulan, maksudnya piringan atasnya masih di atas ufuk. Berarti kalau di atas ufuk itu plus sekian derajat. Kalau di bawah ufuk berarti minus. Kalau dikatakan di atas ufuk berarti hilal sudah wujud. Kalau dikatakan minus sekian derajat berarti hilal belum wujud. Bisa dipahami ya? Oke. Terus bagaimana nasib KHGT? Nasib kalender jenengan ini lho, Bu. Jenengan pasang tuh gak ning omah? Oh, masih. Bagaimana nasib KHGT? Jadi KHGT meskipun sudah disepakati dan diterima, juga sudah disosialisasikan kemana-mana gitu. Sampai tadi lewat flyer, takmir masjid sudah mengumumi, tapi berakhir juga dengan diralat mundur ya Yone. Nah, meskipun sudah disepakati, karena belum ada tanfid dari pimpinan pusat Muhammadiyah, maka belum punya legalitas. Ketika belum punya legalitas, maka tidak punya kekuatan hukum, sehingga belum bisa dipakai. Berarti jenengan kalau nanti ya Idul Fitri itu jangan lihat tanggalan, meskipun dari Muhammadiyah KHGT itu ya Ahad, Legi tanggal 30 Maret, tapi ikuti maklumat, nanti salah. Kenapa? Karena belum ditanfid. Alasan kedua, kenapa kok belum ditanfid? Karena kalender itu mulai diberlakukan itu awal tahun atau tahun baru atau di tengah tahun, Bu? Secara logika loh. Awal tahun atau tahun baru Hijriah itu 1 Muharram, Bu. Saya ngomong Hijriah kok. 1 Muharram. Sehingga kita baru memakai KHGT 1 Muharram tahun baru 1447 Hijriah. Kalau kita sudah terapkan Ramadan ini, Ramadan itu bulan keberapa? Yuk dihitung. 8 6 berapa, Bu? Nggak, Ramadan bulan keberapa? 8. Dihitung. Berapa? 9. Jadi Ramadan itu bulan ke-9. Muharram apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, terus apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Suro, Sapar, Suro apa? Suro, terus apa lagi? Sapar, terus kok selok? Wes lali. Enggak apa? Lah Suro, Sapar, terus mulut. Mulut itu aslinya maulud, Bu, bukan mulut ini. Maulud itu maksudnya yang dilahirkan. Ba'da maulud. Karena Nabi itu kenapa kok disebut maulud atau mulut?
Karena Nabi lahir di Rabiul Awal gitu loh. Itu penanggalan Islam Jawa. Gabungan antara kalender Hijriah dengan kalender Saka. Enek tokoh sing jenenge Aji Soko. Kalendere jenenge apa? Saka, Stosoko. Itu ya. Wong Jawa kok gak Jawa. Tadi apa tuh? Mulut beda mulut. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Ruwah. Kenapa kok Ruwah? Kenapa kok Ruwah? Karena Ruwah itu ada arwah kirim doa, makanya megengan. Terus megengan. Tapi itu budaya sing kalau di Muhammadiyah enggak sesuai ya kalau di Muhammadiyah. Maksudnya enggak meyakini semacam itu. Karena ada yang mengatakan bulan Sya'ban itu disebut bulan Ruwah karena arwah dari Hadramaut itu Yaman. Karena di sana dikholi Nabi Hud. Nabi itu dikholi, Bu. Sehingga dibawa ke Indonesia itu. Oke ya. Itu contoh saja ya. Jadi insya Allah nanti KHGT akan diberlakukan 1 Muharram 1446 Hijriah. Sehingga tahun ini kita masih pakai hisab hakiki wujudul hilal. Terus yang menjadi pertanyaan, apa hukumnya kita tetap memakai hisab hakiki wujudul hilal? Dan tahun ke depan kita akan memakai KHGT. Puasa yang selama ini kita lakukan sah atau enggak itu? Kalau enggak sah juga repot itu. Sehingga Bu, kalau kita lihat hisab hakiki wujudul hilal dengan KHGT, persamaannya dulu ya sebelum keperbedaan. Itu dua-duanya menggunakan hisab hakiki. Kalau hisab hakiki berarti menghitung posisi bulan secara faktual di langit. Apakah itu syar'i? Syar'i. Meskipun Nabi pernah memakai hisab atau enggak selama beliau berpuasa? Pernah atau enggak, Bu? Nabi itu ngomong-ngomong puasa Ramadan selama hidupnya itu berapa tahun? Berapa tahun, Bu? Berapa kali Ramadan? 9. Kenapa kok 9? Waktu hijrah ya. Sekarang kita lihat dulu. Kapan puasa itu difardukan? Puasa itu difardukan wa furidha fi Sya'ban. Puasa itu difardukan di bulan Sya'ban. Fi sana atsaniyah minal hijrah, di tahun kedua daripada hijrah. Berarti tahun kedua hijrah Nabi menerima perintah puasa. Sekarang dakwahnya Nabi semasa hidupnya itu berapa tahun? Berapa tahun, Bu? Nah, ini penting ini. 2-3 tahun. Berarti Nabi itu lamanya melakukan dakwah 23 tahun. 23 tahun itu dibagi menjadi 2 periode. Periode Mekah sama periode Madinah. Fatrah Makkiyah dengan Fatrah Madaniyah. Ketika Nabi dakwah di Mekah berapa tahun? 13, Bu. 13 tahun. Nabi dakwah di Madinah berarti 10 tahun. Puasa difardukan di Mekah atau Madinah? Mekah atau Madinah? Madinah. Kenapa kok jenengan menyimpulkan Madinah? Itu sudah kesimpulan, Bu. Coba ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita baca ayat diawali dengan seruan
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat makiyah atau madaniyah, Bu? Madaniyah. Kenapa? Ciri ayat madaniyah itu sudah menyebut orang-orang yang beriman. Berarti puasa diwajibkan di Mekah atau Madinah? Madinah. Semua ibadah itu di Madinah kecuali apa? Sholat. Kok haji itu, Bu? Haji itu masih di Madinah. Ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun 7, bahkan ada yang mengatakan tahun 9 Hijriah. Kalau sholat itu masih di Mekah. Sholat itu kan diwajibkan dalam peristiwa yang dikenal dengan apa? Isra Mi'raj. Isra itu Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik langit yang ke-7. Kemudian ke Sidratul Muntaha. Kemudian maqam mukafahah. Bertemu dengan Allah. Allah sendiri yang mewajibkan kepada Nabi, ya kan? Kalau sholat, kalau puasa, kalau zakat, kalau haji cukup Allah perintah malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi. Tapi kalau sholat langsung Allah menunjukkan apa itu, Bu? Betapa pentingnya sholat, sehingga sholat itu diwajibkan biduni wasitoh, tanpa pelantara. Allah sendiri yang mewajibkan kepada Nabi. Sehingga Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Hiya khomsun wahya khomsun. Meskipun jumlah sholatnya 5, tapi pahalanya 50. Kenapa? Ya kalikan 10. Tiap kebaikan itu kan kali 10, ya kan? Orang yang puasa Ramadan 6 hari Syawal pahalanya sama dengan 1 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? 30 kali 10 300. 6 hari Syawal kali 10 60, 360, berarti apa? 1 tahun. Kalau jenengan biasa puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 dalam 1 tahun, tiap bulan 3 hari, itu sama dengan orang puasa setahun. Kok bisa? Sekarang 3 kali jumlah bulan berapa? 12. 3 kali 12 berapa? 36. 36 kali 10 360. Itu cara menghitungnya. Kan enak. Kita punya rumus menghitung pahala. Ini lebih keren daripada menghitung uang. Menghitung uang kan tiap hari, Bu. Enggak keren. Kita menghitung apa? Pahala. Suka mana ngitung pahala sama ngitung uang? Itu ya. Berarti kalau sholat itu 5 kali 10 menjadi 50. Itu kalau sholat. Tapi ibadah yang lainnya termasuk puasa itu di Madinah. Berarti kalau puasa itu difardukan tahun kedua Hijriah, Nabi melakukan puasa berapa kali Ramadan? 9. Kenapa kok 9? Kan bulannya bulan Sya'ban. Berarti tahun kedua Hijriah Nabi sudah melakukan puasa. Berarti semasa hidupnya Nabi 9 kali melakukan puasa. Dari 9 kali jumlah harinya genap atau ganjil? 29 atau 30? Yang sering ganjil 29. Terus jenengan ikuti tadi. Ikut apa? Ikut Nabi. Karena yang sering puasanya 29. Hanya 1 kali Nabi puasa 30 hari. Itu ya. Dalam hidupnya Nabi melakukan puasa 9 kali Ramadan. Pernahkah menggunakan hisab?
Pernah atau enggak? Tidak. Nabi memakai apa? Ru'yah. Terus kita kenapa kok kita pakai hisab sekarang? Berarti ikut siapa? Kok ikut pemerintah ru'yah tahu. Ya meskipun Nabi tidak pernah pakai ru'yah, hisab, tapi Nabi memberikan alasan. Alasannya apa? Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsubu. Kita umat yang tidak bisa menulis, enggak bisa apa? Menghitung. Yaitu bangsa yang ummi gitu. Itu alasannya, sehingga Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru apa? Li ru'yatihi. Kalau puasa suruh melihat hilal. Lebaran atau Idul Fitri suruh melihat apa? Hilal. Sehingga Nabi tidak menyuruh sahabat melakukan hisab. Kenapa? Karena bangsa Arab itu belum bisa baca dan tulis. Oke. Tapi menggunakan hisab apakah salah? Tidak. Kenapa? Karena hisab itu spirit Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab." Allah menjadikan bulan itu bermangzilah lita'lamu, supaya kamu tahu adadas sinin, jumlah tahun, wal hisab, dan perhitungan. Sehingga kalau Muhammadiyah pakai hisab itu mengamalkan spirit Al-Quran. Oke. Ru'yah itu tidak selalu dengan kasat mata. Bisa juga ru'yah bil ilm, tidak harus ru'yah bil fi'il. Bil fi'il itu melihat dengan kasat mata. Saya kasih contoh ya. Dari surat yang jenengan sudah hafal. Suratul Fil. Suratul Fil itu apa? Surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya apa, Bu? Ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, kenapa kamu tidak mengetahui atau melihat dengan kasat mata atau tidak? Tidak, kita enggak menjadi saksi hidup ketika Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Tapi yang menjadi pertanyaan, Bu, kena opo suratnya kok surat Al-Fil, padahal ning Mekah di Timur Tengah enggak ada gajah. Gimana itu? Gajah itu yang ada di Thailand, atau di Afrika. Berarti Al-Quran cerita betulan atau enggak ini? Kok ada surat Al-Fil di Mekah itu enggak ada gajah? Gimana itu? Dengan jawab. Sejak kecil kan kita sudah hafal surah Al-Fil, tapi kok gak enak sing takok ya? Iya kan di Mekah enggak ada gajah. Gimana, Bu? Lah mestinya kan unta, Bu. Masa dulu gajah Thailand sampai ke Mekah? Enggak, itu jawabannya gimana? Ini penting loh. Untuk menjawab Al-Quran itu historis atau ahistoris, sesuai sejarah atau tidak? Jawabannya, Bu, Raja Abraha itu kan raja Yaman. Dia ingin membuat peradaban, yaitu membuat bangunan tempat ibadah supaya menandingi Ka'bah. Ka'bah itu kan dikunjungi oleh semua umat itu. Raja Ethiopia agamanya Kristen, dia bikin kanisah, yaitu gereja. Sama orang Arab dengan biaya yang cukup mahal, arsitek yang cukup canggih, tapi mau digawe apa, Bu? Ngising, dibuat berak. Marah atau enggak? Marah. Akhirnya apa? Saking marahnya dia mengumpulkan pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Kan ceritanya begitu. Dan terus yang menjadi pertanyaan,
Raja Abraha dari mana mendatangkan gajah? Dari mana, Bu? Ya dari Afrika. Yaman itu dekat dengan Ethiopia, sehingga kemungkinan itu gajah dari Afrika. Karena kan dekat itu secara geografis. Sehingga cerita Al-Quran itu tidak mungkin tidak sesuai dengan sejarah gitu. Tidak mungkin ahistoris, tapi dia tetap sesuai dengan sejarah, bisa diverifikasi. Nah, kembali ke tadi, alam taro, tidaklah kamu mengetahui atau melihat dengan apa? Kasat mata atau ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan bagi sekarang, bagi kita yang hidup di zaman sekarang, kan kita bukan saksi sejarah gitu. Saksi mata. Ya kan gitu. Sehingga kata ru'yah itu tidak harus dengan melihat kasat mata. Artinya kalau kita menentukan awal bulan dengan perhitungan juga boleh, itu ilmu pengetahuan. Saya kasih contoh yang lain. Kalau jenengan sholat itu disuruh mencontoh sholatnya siapa, Bu? Rasulullah. Dalilnya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau meru'yah aku salat, melihat aku salat. Jenengan bisa melihat Rasulullah salat? Berarti jenengan enggak ru'yah dalam salat. Ya kan enggak bisa. Yang kita lakukan apa? Menggunakan ilmu pengetahuan dengan mengkaji sunnah-sunnah Nabi. Berarti ru'yah itu tidak harus melihat dengan kasat mata. Jelas ya? Oke. Berikutnya. Hisab hakiki wujudul hilal dengan kahagiti. Apa perbedaannya? Kalau wujudul hilal, hisab hakiki wujudul hilal itu menggunakan ikhtilaful matolik. Ikhtilaful matolik apa? Perbedaan matlak, yaitu tempat terbitnya hilal. Itu ya. Sehingga setiap negara punya matlak sendiri, matlak lokal atau nasional. Sehingga jenengan puasa Idul Fitri itu kadang-kadang kan cocokan dengan Saudi, sama enggak? Berarti menggunakan apa? Ikhtilaful matolik. Jenengan beranggapan puasa orang Indonesia dan Idul Fitrinya tidak harus sama dengan Saudi. Tapi kalau nanti KHGT kita pakai wihdatul matolik atau ittihadul matolik, matlak global atau internasional. Sehingga nanti kalau KHGT ini diterima oleh semua umat Islam, jenengan wis gak perlu cocokan. Jadi kalau Indonesia puasa, semuanya negara Islam juga puasa. Jamaah haji wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, jenengan puasa Arafah. Yang selama ini kan problem itu. Masa kita puasa Arafah sana belum wukuf, atau sana wukuf kita belum puasa Arafah. Problem kita kan gitu. Itu karena belum ada KHGT. Nah sekarang ikhtilaful matolik itu punya dasar atau enggak? Punya, yaitu hadis Quraib. Quraib itu budaknya Ibnu Abbas. Quraib dari Madinah diutus oleh Ummul Fadl bintul Haris untuk ke Syam. Syam itu mana, Bu? Syam mana? Suriah. Dulu disebut Syam. Dari Madinah ke Syam. Quraib ketika di Syam masuk Ramadan. Kemudian ia puasa Ramadan di Syam. Akhir bulan pulang ke Madinah. Sama majikannya yaitu Ibnu Abbas ditanya, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan engkau melihat hilal? Kata Quraib, "Ra'aina lailatal jumu'ati." Kita melihat malam Jumat. "Wa hal ra'aitah?" kata Ibnu Abbas. "Apakah kamu sendiri melihatnya?" "Na'am, ra'aitu." Saya melihatnya.
Wa shoma nasu wa shoma Muawiyah. Saya puasa, orang-orang puasa, Muawiyah juga puasa. Muawiyah itu pemimpin ketika itu ya. Tapi kata Ibnu Abbas, bal ra'ainahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila 30. Tapi kita melihat hilal malam Sabtu, kita masih puasa dengan menggenapkan bilangan hari menjadi 30. Namanya apa? Istiqmal. Sehingga Madinah puasa 30 hari, Syam 29. Ketika Ibnu Abbas ditanya, "Ya Tuanku, afala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami?" Kenapa engkau enggak mencukupkan puasanya Muawiyah dan mengikuti ru'yahnya? Kata Ibnu Abbas, "La hakadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena kayak gini Rasulullah memerintahkan kepada kami. Berarti tiap negara punya matlak sendiri. Yang menarik, Bu, ikhtilaful matali itu kadang menggeser fakta geografis. Yang pernah hidup di luar Jawa siapa? Di Sumatera atau Kalimantan? Ada? Enggak ada ya. Orang Aceh itu kalau puasa ikut Malaysia atau ikut Indonesia? Ikut mana, Bu? Ikut kita. Secara geografis lebih dekat mana, Bu? Kan seharusnya ikut Malaysia toh ya. Tapi kenapa ikut Indonesia? Kenapa? Nah, karena ikut pemerintah, itu yang disebut wilayatul hukmi, daerah kekuasaan. Kadang-kadang apa tuh? Menafikan fakta geografis. Itu ya. Tapi nanti kalau kita pakai Ittihadul Mathali, matlak internasional atau global KHGT, itu dalilnya sumu li ru'yatihi wa aftiru apa? Li ru'yatihi. Ketika Nabi menyuruh puasa karena melihat hilal, berlebaran karena melihat hilal, itu untuk siapa? Ya untuk semua umat Islam. Sehingga kalau satu negara puasa, yang lainnya juga harus ikut puasa. Tapi itu ke depan, kalau sekarang belum berlaku. Sebelum saya tutup betulan ini ya. Kenapa kok 1446 Hijriah kita masih pakai hisab hakiki wujudul hilal? Itu didasarkan pada konsep al-istishab. Apa, Bu? Al-istishab. Al-istishab. Al-istishab itu apa? Hukum itu masih bisa berlaku sampai ada dalil yang bisa merubahnya. Asalnya kita di Muhammadiyah pakai hisab hakiki wujudul hilal sampai ada tanfid PP Muhammadiyah yang melegalisasikan KHGT. Itu namanya apa? Istishab. Saya kasih contoh ya. Hukumnya darah itu najis atau tidak, Bu? Nah, kalau saya sholat digigit nyamuk wabing, tak tablik gini, keluar darah, najis atau enggak? Tadi katanya najis, gimana sih? Darahnya enggak mengalir. Darahnya enggak mengalir ya. Berarti kalau darah enggak mengalir enggak najis atau enggak? Nah, sekarang kita coba bahas ya. Yang disepakati ulama itu darah haid. Darah haid hukumnya najis. Betul? Dasarnya apa? Hadis Khawlah binti Yasar. Ini sudah kita bahas. Jenengan masih ingat atau enggak? Khawlah itu, Bu, konsultasi pada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahidun. Saya itu hanya punya satu pakaian, satu baju. Wa ana haidu fi, sudah bajunya satu, haid lagi. Cuma satu, Bu, bajunya jenengan. Berapa almari?
punya baju satu, haid lagi. Kata Rasulullah, fa idza tahurti faghsili angki maudhi adam. Kalau engkau suci, bajumu yang kena darah itu cuci. Kalau engkau maksudnya suci tadi apa? Berhenti dari haid. Bajumu yang kena darah haid cuci. Tapi masalahnya, Bu, untuk membersihkan najis kan harus hilang 3 sifat. Apa? Rasa, warna, bau. Rasa, warna, bau. Ketika pakaian itu kena darah haid, baunya bisa hilang? Bisa. Rasanya? Tapi yang nggak bisa apa? Yo rasanya nggak perlu dijilat tuh, Bu. Ya kalau misalnya jenengan kena kotoran itu nempel badan kan ada rasanya itu. Tapi nggak perlu dijilat. Berarti misalnya pipis kok cek rasanya pahit apa sih aku raro. Itu berarti belum bersih gitu loh itu ya. Nah tadi haid kalau baju satu itu yang nggak bisa dihilangkan warnanya, diumbah cek ndelemok. Dulu belum ada pemutih atau backlin gitu. Dan ndelemok itu najis atau enggak? Tidak. Nabi bilang yakfikil ma'u wala yadhuruki atharuhu, cukup engkau cuci meskipun masih ndelemok, tidak apa. Berarti kesimpulannya darah haid hukumnya apa? Najis. Jelas ya? Terus sekarang, bagaimana kalau darah nyamuk? Jenengan sholat digigit nyamuk, tes. Najis atau enggak? Kenapa? Saya ulangi lagi ya. Jenengan sholat ada nyamuk di sini, wis wabing Bu. Jenengan gregetan kan sholat dicokot, teblet, tas, kurang ajar, batal atau enggak sholatnya? Lah itu batal, sholatnya batal. Tapi batalnya karena ngomong kurang ajar. Kalau darah nyamuknya tidak najis, kenapa? Ma'fuun, karena nyamuk itu darahnya tidak mengalir. Nggak mengalir, bukan cuma ada bekasnya tapi gak sampai ndrodus loh. Itu ma'fuun. Nek gak ma'fuun jenengan repot sholat. Wah ya udan-udan jenglongnya akeh. Terus sekarang darah yang mengalir najis atau enggak? Darah mengalir itu misalnya ayam disembelih kan keluar muncrat darahnya. Kambing atau sapi, najis atau enggak? Najis ya? Kenapa najis? Di Qur'annya itu gini, audaman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun, atau darah yang mengalir, aw lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka itu najis. Yang najis daging babinya atau darah yang mengalir? Atau semuanya? Kalau jumhur kayak pendapat jenengan itu Bu, semuanya. Tapi bagi Imam Syaukani tidak. Yang najis itu daging babi. Daging babi najis apa namanya? Tapi kalau ditarjih kemarin kita sudah kaji ya, itu masuk najis mutawasito, enggak perlu dicuci 7 kali. Kenapa? Karena najis yang dicuci 7 kali itu hanya berlaku pada anjing. Meskipun mazhab Syafi'i memasukkan babi itu sama dengan anjing, tapi enggak ada dalilnya. Padahal babi itu sudah ada atau belum di zaman Nabi? Sudah ada atau belum Bu? Kok sudah ada? Al-Quran bilang aulah makhinzir, berarti kan Al-Quran cerita sesuai dengan fakta yang ada. Kan nggak mungkin
Misalnya babi belum ada terus Al-Quran cerita kan nggak mungkin. Nah dari situ kalau Imam Syaukani ya berpandangan darah yang mengalir itu tidak najis. Tapi Imam Syaukani lah. Kalau jumhur mazhab Syafi'i itu najis. Alasannya Imam Syaukani apa? Istishab. Istishab itu apa? Berarti sesuatu itu tidak bisa dianggap najis kecuali ada dalil yang bisa kuat merubahnya. Sekarang saya tanya, jenengan kentut atau enggak sekarang? Enggak, tadi yang habis sholat belum ke WC ada? Masih kentut atau maksudnya batal atau enggak? Itu berdasarkan keyakinan. Kalau jenengan habis sholat maka hukumnya suci. Tidak boleh dihukumi kentut sampai ada bukti yang menjadikan jenengan berhadas. Misalnya apa? Masuk WC. Tapi kalau tidak, berarti ya dihukumi suci. Itu namanya apa? Istishab. Air yang sudah dipakai itu mensucikan atau enggak? Mustakmal. Nek mazhab Syafi'i tidak, tapi kalau tarjih mensucikan. Kenapa? Karena hukum asal air itu suci dan mensucikan, itu namanya istishab. Pakaian yang saya pakai ini milik saya atau milik orang lain? Enggak, kalau jenengan suruh ngasih hukum loh. Lah itu namanya istishabu. Berarti pakaian yang saya pakai, pakaian jenengan yang jenengan pakai itu yang milik jenengan. Meskipun ada kemungkinan kan, oh nyileh, atau nggone mepe pakaian terus disendal digawe. Nah, berarti tetap dihukumi miliknya jenengan sampai ada bukti kalau ini ngambil dari orang lain. Itu namanya apa? Istishab. Paham atau enggak? Paham ya? Mungkin itu saja, enggak ada pertanyaan, sudah 5:30 ya. Oke, enggak ada pertanyaan kan ya? Oke, monggo. Gimana? Pempes ya. Ya. Jadi kalau orang semacam itu ya, kalau bawa pempes, maksudnya anaknya yang dipempesi, terus ada kencingnya, itu namanya hamil. Hamil itu membawa najis, hamilun najasa, membawa apa? Najis. Sehingga kalau ibu-ibu sholat sambil gendong bayi, boleh atau enggak, Bu? Kok jenengan yakin boleh? Rasulullah itu ketika sholat itu menggendong cucunya. Ketika Rasulullah sujud wadu'aha, dia apa? Diselehkan, ditaruh di bawah. Wa idza qama hamalaha, kalau Rasulullah berdiri diambil. Nek jenengan sujud sambil bawa anak kecil kan nggak bisa gitu. Masuk dibreki kan. Ya taruh di samping. Itu tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Tapi terus kadang anak kecil kan dipempesi gitu. Itu cara menghubunginya gini, Bu. Kalau selama jenengan mau sholat dipempesi, kan dihukumi apa? Hukumi suci. Terus ketika dipempes jenengan bawa sholat, enggak tahu toh pipis atau enggak gitu. Kan pempesan. Maka tetap dihukumi suci, tapi jenengan awalnya harus suci. Itu istishab gitu.
Itu apa? Sesuatu itu dihukumi awalnya sebelum kita yakin ada kemungkinan kalau dia sudah kencing. Bisa dipahami ya? Nah, berarti kalau meskipun mungkin bisa jadi faktanya dia kencing, cuma jenengan kan nggak tahu. Itu kalau semacam itu tetap dihukumi suci. Kayak tadi kasus jenengan sudah kentut atau belum, selama jenengan tadi wudhu nggak ada indikasi kentut atau nggak masuk ke WC, ya berarti dihukumi suci. Ada kaidah gini, al yakinu la yazulu bisyak. Apa itu? Keyakinan tidak bisa dibuang atau dibatalkan dengan keraguan. Oke ya, mungkin itu jawabannya. Tapi kalau lama yo nggak boleh Bu, kan pampasnya sudah sehari 2 hari. Contohnya. Ya. Ya kan mau misalnya tadi sudah 1 malam itu kan sudah potensi kencing gitu. Jadi pakai semacam itu kaidahnya. Mungkin itu saja ya, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.